Market analisis 7 Juli 2022 kita langsung tinjau apa yang akan menjadi faktor penggerak market untuk malam ini, termasuk juga review terkait dengan pergerakan tadi malam. All About Oil masih tetap saya tayangkan di sini untuk mengingatkan kepada kita 3 poin utama yang sedang dialami dan akan menjadi kendala tertentu bagi pergerakan harga crude oil. Oke, gangguan pasokan tentunya terkait dengan pembahasan harga minyak Rusia oleh G7 yang sudah terjadi tadi malam. Lalu kemudian naik turunnya kasus COVID dari Cina, walaupun kita belum dapatkan adanya pengetatan ataupun lockdown yang cukup ketat ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kekhawatiran resesi juga masih tetap membayangi. Lalu kemudian yang kita lihat stok melimpah tekan harga minyak, tapi juga sanksi AS yang terbaru terhadap Iran ternyata berhasil mendorong harga minyak kembali. Oke, jadi survei inventaris swasta stok utama meningkat cukup besar, sementara kalau dari data pemerintah resmi atau survei pemerintah resmi baru akan dirilis nanti hari Kamis pagi waktu Amerika Serikat, artinya nanti malam. Ini dikarenakan ada penundaan sehari karena libur 4th of July di hari Senin kemarin. Nah, kemudian ada berita terkait dengan AS masukkan perusahaan pengiriman dan juga perusahaan minyak Iran ke daftar sanksi. Tentunya ini mengakibatkan runyamnya konflik ataupun proses negosiasi terkait dengan kesepakatan nuklir Iran AS. Nah, akhirnya kalau Anda lihat pergerakan harga minyak sempat mengalami penurunan akibat data yang melimpah dan tertekan sampai level $95 per barel, lalu kemudian dia rebound sampai at least 98. Bahkan pagi ini dia sudah sempat naik kembali ke level $99. Oke, apakah dia akan kembali ke level 100 atau tidak? Kita tinggal tunggu pergerakan berikutnya di malam nanti. Di sisi lain, AS dan Sekutu bahas harga minyak Rusia dan dibatasi di harga $40 per barel. Harga kisaran akan berada kisaran 40 sampai 60 dan ini didasarkan pada biaya marginal Rusia untuk memproduksi minyak dan juga apa yang sempat dikenakan oleh negara tersebut sebelum menginvasi Ukraina di bulan Februari. Tentunya pembatasan ini ditujukan untuk memotong pendapatan Rusia dan akhirnya bisa dengan sengaja menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Saya penasaran apa yang akan terjadi dengan Rusia. Apakah dia akan respon seperti apa yang sempat diingatkan oleh JP Morgan apa tidak? Kalau ya, berarti opsi antara tidak berkontribusi pada ekspor minyak global ataupun bahkan mengurangi ekspor seperti yang sedang dilakukan saat ini, ya kita akan melihat secara perlahan minyak bisa saja bergerak naik. Tapi kita belum tentu mendapatkan angka ini karena kita masih belum tahu respon atau reaksi dari Rusia. Sampai saat ini berita diturunkan, kita belum mendapatkan respon yang pasti, jadi tetap waspada dengan pergerakan harga crude oil yang berpotensi volatile. Nasib Boris Johnson diambang pemecatan dan hal tersebut ditentukan di hari Senin. Oke, Perdana Menteri Johnson menolak mundur dari jabatannya sampai Juni tahun depan. Dia mengklaim bahwa dirinya memegang mandat dari 14 juta orang Inggris dan Johnson segera menunjuk kabinet baru termasuk pengganti 2 menteri baru yang baru diangkat kemarin. Sementara itu FOMC minutes tanpa kejutan apapun persis dengan apa yang kita perkirakan dan harapkan tadi malam dari suku bunga memang tetap naik 75 basis point menjadi 1,5 sampai 1,75% yang juga mempertegas kembali komitmen mereka untuk menekan inflasi sampai 2%. Of course, ini adalah minus artinya risalah ataupun kesimpulan dari pertemuan bulan Juni kemarin dan itu sebabnya tidak ada kesimpulan yang baru. Termasuk proyeksi ekonomi dan juga rencana suku bunga yang kita sudah sempat jabarkan dikarenakan mereka menargetkan antara 3,2 sampai 3,5% di akhir tahun 2022, berarti opsi pertamanya adalah 75 basis point di bulan Juli, 50 basis point di bulan September, 25 basis point di bulan November dan Desember. Opsi keduanya adalah 50 basis point di bulan Juli, kemudian September, November, ya jadi 3 kali beruntun dengan kenaikan 50 basis point dan diakhiri dengan 25 basis point di bulan Desember. Pertemuan FOMC 27 Juli terbuka untuk perdebatan tersebut, jadi antara kenaikan 50 ataupun 75 basis point. Yang cukup melegakan bagi pasar adalah tidak disebutkan tentang kemungkinan kenaikan 100 basis point seperti yang ditakutkan sebelumnya. Well, kembali lagi dengan yang sempat kita bahas kemarin, bahwasanya kemungkinan 50 basis point ataupun 75 basis point itu adalah suku bunga atau kenaikan suku bunga yang sudah diantisipasi atau diterima oleh market. Tinggal kita tunggu saja data non-farm payroll besok malam. Oke, kaitannya dengan data ADP Employment Change nanti malam,
Ekspektasinya adalah 200.000, berarti cukup muat ya dari bandingkan dengan previous 128.000. Of course, actual lebih besar dari ekspektasi akan good for dollar, yang berarti pula tekanan terhadap gold ataupun currency lain yang versus dolar akan kembali terjadi. Sementara kalau actual lebih kecil dari ekspektasi, of course itu akan menjadi bad for dollar. Tentunya ini hal yang sama dengan apa yang kemarin kita uraikan terkait dengan ISM non-manufacturing PMI. Bahwasanya data yang kuat akan membuat Fed tetap yakin dalam jalur pengetatan moneter yang agresif karena solidnya data ekonomi. Apalagi dengan data ADP employment yang kategorinya menunjukkan ke sektor tenaga kerja. Technical Outlook 7 Juli 2022 jam 12:40 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, seperti biasa langsung tertuju pada US Bond Yield dan juga USD atau indeks dolar DXY. Kita lihat di sini grafik US Bond Yield, grafik 4 mencerminkan adanya pantulan ataupun rebound dari faktor tekanan tadi malam. Kemudian dia tertahan. Nah, so far kita masih lihatnya dalam downtrend ya, karena trend line ini belum disentuh atau bahkan belum ditembus. Kecuali kalau misalkan nanti malam berhasil ditembus, maka kita akan melihat penurunan lebih dalam terkait dengan pergerakan gold. Kaitannya dengan penguatan dolar pun sudah menekan, lalu kemudian ditambah lagi kalau misalkan terjadi kenaikan dari US Treasury Yield. Tapi hal yang berbeda akan terjadi kalau misalkan ternyata USD bergerak sendiri, sementara Treasury Yield kembali tertekan, dengan catatan patokannya adalah area trend line. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik daily chart yang kecenderungannya memang ada pitching pattern atau bahkan bullish engulfing ya. Jadi kemungkinan akan terjadi kenaikan di malam hari. Oke, tapi kondisi ini masih tetap bisa menunjukkan kenaikan hanya bersifat sementara. Apalagi kalau kita anggap ini adalah bottom, yang juga kalau kita hubungkan menjadi neckline, kemudian kita harapkan dia naik, berarti naiknya mungkin sejajar dengan sisi kiri, dan akhirnya kita akan mendapatkan pola head and shoulder. Nah, kemudian dari US dollar yang ternyata daily chart-nya kembali tetap berada di atas trend line resistant, dan berarti otomatis apa yang kita sebut dengan bullish atau bearish divergence, itu kemungkinan sudah fail ya. Dan kita tinggal tunggu satu candle terakhir ini apakah tetap akan berjaya di atas atau tidak. Oke, di sisi lain cukup menarik ya, karena misalkan pun gagal, maka kita akan mendapatkan pola rising wedge yang artinya nanti akan bisa diharapkan pada momentum penurunan, karena sejauh ini memang US dollar mengalami kenaikan atau penguatan yang sangat-sangat tinggi atau signifikan, dan itu pun semakin dominan terhadap mata uang lain. Oke, dari sisi H4-nya pun relatif sama, dia tembus kembali 0%, lalu kemudian sekarang berada di area ini. Kalau kita anggap ini pullback, katakanlah retest ya, 0%, 16747, kemudian dia rebound, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau tidak, bisa saja dia kembali ke dalam level 23,6% atau bahkan 38,2%. Kabar baiknya adalah gold turun memasuki area arsir merah ini, dan itu berarti tanda-tanda siap-siap untuk diterjang oleh demand, yang berarti pula area kenaikan harusnya bisa terjadi. Oke, untuk semakin memperjelas, kita ganti saja warna di sini. Oke, jadi kita sempat melihat area ini, arealnya adalah 1722 sampai 1758. Walaupun kemarin sempat atau bahkan sampai hari ini pun turun di bawah 1758 ya. Tapi ingat bahwasanya range area di sini memang cukup lebar dikaitkan dengan data historical price-nya. Atau Anda bisa saja menariknya kurang lebih sampai titik areal bawah ya. Tapi kurang lebih kalau misalkan kita perhatikan, intinya saat dia memasuki zona coklat ini seharusnya akan terjadi pantulan yang sangat wajar karena dia juga sudah menciptakan new low kembali, yaitu level 1732. Oke, area Fibonacci retracement saya update, lalu kemudian saya tarik ke level terendah kemarin di 1732.00, dan akhirnya kita mendapati areal pantulan 23,6% di 1761, lalu kemudian 38,2% 1779. Saya sedikit ragu untuk terjadinya kenaikan sampai level 38,2% setidaknya untuk hari ini. Kecuali kalau misalkan untuk esok non-farm payroll agak sedikit berbeda. Tapi kita lihat untuk hari ini kemungkinan potensi maksimalnya, kalau kita anggap dia berpotensi untuk mengalami kenaikan, maka yang kecenderungannya kita hitung saja 50% dari real body long black candle ini, yang kita mendapatkan arealnya berada kurang lebih di kisaran 1752 ya. Dan ini berarti bertepatan dengan potensi kenaikan tersebut. Kalau memang ternyata dia bisa ditutup dengan bullish candle seperti ini yang saat ini terjadi, berarti kita akan mendapatkan yang namanya bullish harami. Tapi kalau misalkan ada candle yang lebih panjang, sempat retest dulu lebih rendah sampai level 1720-an, maka kita akan dapatkan pola long lower shadow atau bahkan hammer.
yang artinya kita bisa harapkan untuk terjadinya kenaikan esok hari. Nah, hal ini tentunya kaitannya dengan areal coklat tadi. Jadi saya tetap ingatkan kepada Anda, meskipun dia tetap dalam tekanan, tapi begitu penurunan sudah berada di ambang batas misalkan 17.20 ataupun 17.25, maka bersiaplah demand kemungkinan akan mendorong area tersebut untuk mengalami kenaikan. So far yang kita lihat adalah terjadi kenaikan atau rebound sampai level 1747.40, which is good, karena area yang kita inginkan pagi tadi adalah level sell di zona 1746, 1748. Patokannya kurang lebih seperti ini. Ya, kita akan mengharapkan dia kembali turun di level 1740 ataupun 1734, lalu kemudian sambil kita menunggu juga apakah dia sanggup untuk mencapai level 1724 atau 1725 apa tidak. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari grafik H4 teman-teman, saya menggunakan Fibonacci retracement yang simple saja, yang terakhir, ya dari wave terakhir, seperti biasa, areal yang kita andalkan 23.6% dan 38.2% terdekat, tapi yang paling mujarab sebetulnya 50 dan 38.2%. Nah, satu sisi, teman-teman juga bisa menghitung seperti demikian, teman-teman. Di sini ada long black candle, dan saya sudah hitung 50%-nya ada di 1747.50-an. Ya, artinya apa? Areal yang sudah kita nantikan, yang tadi kita sebutkan sebagai zona sell, itu berdasarkan areal pantulan 50% long black tadi. Dan bisa saja di areal 50, ya, atau 50, 1750.80-an. Nah, catatannya adalah begini. Kalau sampai dia berhasil tembus areal high dari long black candle ini, ya, itu ada di level 1763. Kita lihat di sini, oke, 1760.20. Kalau itu terjadi, Anda boleh langsung switch untuk follow buy. Ya, jadi kita tidak menantikan level 61.8%-nya, walaupun sebetulnya yang paling kuat adalah saat dia tembus 61.8%. Itu akan terjadi kalau di grafik H4 nanti malam. Tapi dikarenakan kita meragukan akan terjadi kenaikan dorongan sampai 81, maka patokan kita cukup dari long black candle ini, bagian high-nya adalah resisten kedua, dan kita anggap itu akan terjadi reversal dan memungkinkan untuk target selanjutnya mencapai 62, 71, ataupun 1781. Nah, kaitannya dengan grafik H1, sesuai dengan tanda-tanda yang tadi saya sempat share tadi pagi, ya memang ini yang diinginkan, dan pantulan diharapkan. Nah, ini 50% dari candlestick long black yang terjadi di grafik H1 agak sedikit berbeda. Dia mengandalkan long black yang bagian ini ada di level 1751.45. Artinya, selama dia mengalami kenaikan tapi tidak terlampau tinggi dari bagian 1751 sampai 1760, maka kemungkinan potensinya dia tetap mengalami penurunan dan juga tekanan. Tapi di malam hari hati-hati, kalau memang ternyata penurunan sudah berhasil mencapai level 1725, saya lebih prefer untuk siap-siap melakukan buy, walaupun pantulannya tidak mungkin atau belum tentu akan sejauh 1760 atau bahkan lebih. Kita anggap saja pantulan akan kembalikan dia mencapai level 1743 ataupun 1750-an. Lalu kemudian kita lihat dari sisi pound sterling yang ternyata juga mengalami penurunan sampai level 1.1975. Ya, ini adalah levelnya. Kalau Anda perhatikan, candlestick-nya membentuk area yang kita sebut sebagai hammer ataupun spinning tops ya. Kalau kita lihat tail panjang ke bawah, tail panjang ke atas, ya ternyata hampir mirip atau serupa. Artinya imbang, berarti kita anggap saja ini spinning tops, tapi bukan berarti dia sinyal reversal, karena sinyal reversal tersebut membutuhkan konfirmasi di mana kondisi candlestick hari ini ditutup di atas level high kemarin. Kalau ternyata dia ditutup lebih rendah dari candlestick kemarin atau low kemarin di 1.1875, maka kita akan dapatkan pola penurunan lanjutan. Oke, kalau misalkan dilihat dari Fibonacci expansion-nya, harusnya memang kita menunggu sampai 1.1668. Tapi so far, biarkan dia rebound, dan karena sangat wajar kalau memang ternyata dia dianggap sebagai long black candle di bagian ini, berarti 50% hitung saja dari candle ini. Perkiraan saya, maka kemungkinan potensinya kurang lebih akan tertahan di level 1.2014 atau 1.2020. Kalau kita lihat dari grafik 4-nya, sangat wajar dengan areal pantulan dari Fibonacci retracement. Anda bisa lihat di sini 38.2%, itu yang akan kita gunakan, 50% di 1.2020. Persis dengan 50% long black dari grafik daily tadi. Nah, ini berarti ada 2 atau bahkan 3 skenario. Kalau memang ternyata untuk saat ini dia rebound, biarkan sampai level 85 atau sampai 1.2020. Anda boleh sell, kemudian kalau misalkan yang kedua opsinya adalah kalau ternyata dia lanjut penurunannya sampai di bawah 1.1875, Anda boleh hold posisi sell Anda,
atau follow sell kalau memang ternyata Anda tidak mendapatkan posisi sell yang terbaik. Dan terakhir, opsinya kalau Anda ingin men-switch menjadi area buy, harus menembus zona 61,8% dulu di 1.2054. Itulah sebabnya skenario yang tadi pagi masih tetap kita andalkan untuk sementara waktu, sell kisaran 1.1970 sampai 1.1990. Terakhir yang kita harus update terkait dengan view dari crude oil yang ternyata sudah sentuh 95, kemudian dia rebound. Kemarin kita sudah sempat isyaratkan bahwasanya 96 atau 98 adalah area buy, kemudian target kedua adalah 92, 95 juga area buy. Jadi keduanya itu adalah area support yang kita andalkan sebagai area demand, teman-teman. Terutama untuk Anda yang mengincar medium term. Jadi harapannya memang terjadi pantulan, dan kalau kita lihat dengan closing candle kemarin dengan posisinya adalah hammer setelah long black candle ini, maka kita harapkan hari ini pun akan terjadi penembusan di atas 102. Kalau kemarin tertahan di level 102, maka kita harapkan hari ini lewati 102. Perkiraan saya mungkin 104 pun akan muncul, dengan isu yang paling terbaru adalah terkait dengan patokan harga minyak Rusia oleh negara-negara G7 atau Amerika dan sekutu di angka 40-60 dolar. Kita belum tahu reaksi dari Rusianya seperti apa, tapi saya perkirakan mungkin ini akan mendorong ke level 102 atau 104 kembali. Tapi dengan catatan, begitu dia tidak tembus 104, silakan switch menjadi sell kembali, karena tekanan masih akan tetap ada, walaupun kita berharap mulai di sektor demand ini bertahap dia akan mengalami rebound. Di grafik keempatnya juga jelas, silakan Anda melakukan buy karena target yang tadi pagi sudah selesai. Jadi kita sudah mengincar adalah 9700, 9720, stop lossnya adalah 9600, target maksimal adalah 99.20. Kita sudah lihat di sini, dia hanya turun sampai 96.55, tidak tersentuh SL, tapi dia langsung ke 99.43. Artinya TP kedua pun sudah selesai. Nah, untuk berikutnya, teman-teman boleh pastikan yang tadi yang saya bilang, bahwasanya kalau memang ternyata dia masih tetap berada di kisaran 95 sampai 96, itulah zona buy Anda. Lalu kemudian kalau misalkan dia sudah memasuki teritori 103, 105, siap-siap kalau ternyata gagal tembus 61,8%, switch saja menjadi area sell kembali, tapi dengan harapan kemungkinan range area akan bergerak di kisaran 103 atau 104 sampai level 9899 di sisa waktu untuk perdagangan hari Kamis. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.